Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Amin. Hanya Yesus yang mulia, hanya Yesus yang kudus. Puji nama Tuhan. Biar kita mau serukan nama Dia, kita mau meninggikan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita angkat satu pujian, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Bukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Bukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Di atas segala nama, nama di atas segala nama. Haleluya, 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 haleluya. Amin, haleluya, haleluya, Haleluya. amin. Hanya Yesus nama di atas segala nama. Hanya Yesus nama yang selalu memberi kami kekuatan dan kemenangan. Puji nama Tuhan. Kami ingin beri waktu sedikit. Kami ingin menyaksikan cinta kemurahan dalam kehidupan saya. Di mana minggu kemarin kami sangat bersyukur, berterima kasih. Selama bertahun-tahun ya, kami tuh ingin sekali menyekolahkan anak. Ingin sampai sarjana saja S1. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Kami tidak ada pikiran bahwa anak kami itu mau S2. Tidak ada. Karena biaya dari mana lagi. Tapi begitulah Tuhan yang kita sembah itu begitu luar biasa. Dan Tuhan yang sangat ajaib dan luar biasa. Dan di mana minggu kemarin anak kami juga menyelesaikan S2-nya dengan campur tangan. Dan kami bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Terlebih kepada buat Ibu Gembala, Bapak Gembala yang sudah mendoakan anak saya. Setiap anak kami mau ujian, kami selalu ngomong sama Ibu Bapak Gembala, Om, Tante doain anak saya mau ujian. Dan disitulah Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kami dan anak kami. Dan kami juga
waktu S1 juga anak kami juga tidak mengikuti wisuda karena pandemi ya. Tapi begitulah Tuhan mengadakan yang begitu luar biasa, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dibayangkan kami kalau anak kami juga S2. Makanya kemarin juga saudara-saudara ngomong, kenapa enggak pernah ada yang tahu gitu ya kalau anak kami Monik itu melanjutkan S2. Dan kami juga tidak mau ngomong ke siapa-siapa, cuma ngomong kepada ibu bapak gembala dan teman dekat aja. Karena kami percaya, dan mungkin nanti kalau kami biaya dari mana lagi, tapi Tuhan begitu luar biasa selalu mengadakan apa yang menjadi keperluan kami, apa menjadi kebutuhan kami, Tuhan selalu cukupkan. Di mana anak kami juga kemarin dengan nilai yang luar biasa ya. Kami juga tidak tahu, Tuhan terima kasih anak kami mendapatkan cum laude dalam S2-nya dengan campur tangan Tuhan begitu luar biasa. Kami hanya bilang terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang heran, Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kami juga mungkin di titik terendah kami, Tuhan yang selalu mengangkat kami, Tuhan yang selalu meninggikan kami. Disitulah kami hanya bisa berlutut, kami hanya bisa menyembah nama Tuhan. Kami tidak mau bercerita kepada siapa-siapa, kami hanya bercerita hanya kepada Tuhan. Terlebih kepada ibu bapak gembala saja yang tahu dalam hidup kami. Tapi Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti apa menjadi kehidupan saya, apa menjadi kebutuhan saya. Kami sangat bersyukur, berterima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani yang sudah mendoakan anak kami sehingga anak kami sudah lulus S2 dengan campur tangan dengan nilai yang terbaik. Disinilah biar kesaksian ini menjadi kesaksian kami, menjadi berkat buat kami semua, untuk kami selalu jangan bersungut-sungut dan jangan berputus asa. Kami selalu datang kepada Tuhan, hanya bisa berlutut dan berlutut menyembah nama Tuhan. Disitulah kekuatan kami. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengar sebagian firman Tuhan. Amen. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita undang bangkit berdiri semua. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna, amin, haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, amin, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya.
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Hidup, haleluya, haleluya. Allah yang gak bisa boleh luar biasa ya Bapak. Hanya Engkau yang sempurna ya Bapak. Hanya Engkau yang ajaib. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Haleluya, glory. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Haleluya, hidupku Tuhan. Hidup menggenapi firman. Haleluya Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Oh, haleluya. Yesus luar biasa aja. haleluya. Allah yang sempurna, Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus luar biasa. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang sempurna ya Bapa. Amin. Ampuni yang ketidaksempurnaan kami Tuhan. Karena kami percaya Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu mengandalkan-Mu di atas segalanya Bapa. Tuhan ampuni kami Tuhan. Walau. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada ya Bapa. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu ya Bapa. Biar siang yang indah ini ya Bapa, kami mau buka hati kami, buka pikiran kami ya Bapa. Kalau kami ada ya hati-hati yang keras, Tuhan jamah mereka ya Bapa. Sekalipun firman-Mu keras ya Bapa, kami akan menerima dengan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Untuk kami mau bertumbuh dan berbuah-buah di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Amin, haleluya Yesus. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, nanti Ibu Rohani bawa doa buat kebenaran firman Tuhan.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, jadi bukti kebesaran. Oh, haleluya. Lama-lama tangkala sakaya la tangkala wala. Oh, rama tangkaya sakaya la tangkala wala. Halama sakaya la sakala wala. Oh, Jesus, salam wala. Haleluya. Ialah mata kala sakala malama. Haleluya Tuhan. Ialah mata kala sakala wala. Kemuliaan, kepujian, keagungan hanya bagi Engkau, Allah Bapa, Allah Anak Yesus, Allah Roh Kudus. Kami memuji Engkau sebab Tuhan itu baik, terlalu baik, amat baik kepada kami semua. Kami boleh menyaksikan kebaikan kemurahan-Mu yang luar biasa. Sudah menolong Ibu Melin, Bapak Rudi ya Tuhan, menyekolahkan anak-anak mereka dengan tamat ya Bapa. Kami bangga mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang sanggup mengadahkan dari yang tidak ada menjadi ada ya Bapa. Kami mempunyai Allah yang hebat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua. Bila mana ada yang goyah, bila ada yang lemah, oh yang bimbang Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, mempunyai Allah yang hebat seperti Engkau, sanggup menolong kami, sanggup mengadahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih pertolongan Tuhan masih ada di dalam kehidupan kami semua. Kami sebentar mendengar firman-Mu, ampuni dosa dan salah kami. Kami siap mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Biar firman-Mu membawa kekuatan kepada kami semua, pulang dengan kekuatan yang baru. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan menegur, meluruskan kami semua, untuk kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kami boleh masuk di dalam kerajaan-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sangat baik buat saya dan saudara. Kita ada lagi dalam rumah Tuhan, sudah memuji menyembah Dia, dan saatnya kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 3. Masih ada kaitan dengan firman Allah kemarin. Filipi pasal 3. Kita akan baca ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita berdiri dan kita baca sama-sama. Dalam ayat 10 kita baca sama-sama 2, 3. Yang ku kehendaki
ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Ayat ini saya sudah sering kali mendengar, membaca, bahkan pernah juga saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Tapi makin kesini kita makin melihat bahwa rahasia Allah dibukakan melalui firman Allah ini. Di dalam ayat ini, kalau dibahasakan sehari-hari begini, yang aku ingini, yang aku mau di dalam hidup ini. Atau ada terjemahan yang lain, dari segala keinginan-keinginanku dalam hidup ini. Cuman ada satu yang aku sangat ingini. Cuman ada satu yang aku paling mau. Apa itu? Yaitu untuk mengenal Dia. Untuk mengenal Yesus. Saya merenungkan kalimat ini. Rasul Paulus, dia sudah lama ikut Tuhan waktu dia katakan ini. Dia sudah melayani Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Yesus dalam pelayanan Rasul Paulus. Dia banyak melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan melalui pelayanannya. Dia betul-betul giat di dalam pelayanan. Dia tidak khawatir, takut siapapun demi untuk memberitakan Injil dan untuk menyelamatkan begitu banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tetapi kita lihat dalam ayat ini, ungkapannya di sini ternyata dia melayani Tuhan, memberikan waktu, tenaga, talenta yang dia berikan kepada Tuhan. Dia merasa itu belumlah cukup. Dia tidak menjadi puas dengan apa yang dia telah kerjakan selama ini. Tapi dia sebutkan dalam ayat ini, yang aku ingini, yang aku mau, yaitu supaya lebih mengenal Dia, lebih mengenal Yesus. Dalam bahasa Greka, kata mengenal di sini adalah ginosko. Ginosko itu bukan hanya sekedar mengenal. Ada orang yang mengenal seseorang itu apa kata orang. Ada yang melihat mungkin melalui televisi atau media sosial. Ada yang bisa mengenal seorang tapi hanya mengetahui dari jauh. Ada orang yang bisa mengetahui dan bisa mengenal wajah orang, tapi dia tidak tahu begitu dekat dengan orang tersebut. Tapi kata ginosko di sini, yaitu mengenal Tuhan, yaitu lebih mengenal kepribadian Yesus. Dia ingin tahu betul-betul isi hati dari Tuhan. Dia ingin mengenal begitu dalam. Sehingga ada yang mengibaratkan kata ginosko ini adalah seperti seorang suami mengenal istrinya. Dan istrinya mengenal suaminya. Itu pengenalan yang begitu dalam. Istri mengenal kepribadian daripada suaminya. Suaminya mengenal akan kepribadian istrinya. Itulah kata yang dipakai dalam ayat ini. Rasul Paulus ingin mengenal akan Yesus Kristus secara pribadi. Mengenal Dia begitu dalam. Dia tidak puas dengan bertahun-tahun memberi waktu, tenaga, talenta, melayani desa ke desa, kota ke kota, pulau ke pulau.
dia tidak merasa cukup untuk itu, tapi dia lebih dalam lagi mau mengenal pribadi dari Tuhan Yesus. Pelayanannya sudah cukup untuk dibanggakan. Keberhasilan dalam pelayanan Rasul Paulus tidak ada orang yang dapat meremehkan. Tetapi itu tidak menjadi puas bagi Rasul Paulus. Dia ingin lebih mengenal Yesus lebih dalam, lebih mengenal Yesus secara pribadi. Dan kabar baiknya, kalau ada orang hebat, orang gede, orang terkenal, seringkali menutup diri untuk dikenal oleh orang. Apalagi dia orang yang elit, orang yang memiliki nama yang besar. Dia tidak terbuka untuk siapapun. Tapi Yesus tidak. Dia raja di atas segala raja, pencipta langit, bumi, dan segenap isinya. Dia juru selamat umat manusia. Tapi dia membuka diri untuk dikenal oleh siapapun, oleh kita orang percaya. Bahkan bukan hanya mengenal biasa, tapi dia ingin kita mengenal dia secara pribadi. Dan saya belajar dalam firman, dan saya mengalami hidup ini dalam melayani Tuhan. Wow, memang betul. Tuhan inginkan kita mengenal dia secara pribadi. Dan dia sangat terbuka untuk itu. Dia tidak menolak kalau kita ingin mengetahui dia secara pribadi. Seringkali mungkin kita berkata, saya sudah lama ikut Tuhan. Bahkan saya melayani Tuhan. Saya berikan waktu, tenaga, uang saya berikan kepada Tuhan. Tapi seringkali yang kita lupakan, kita giat dalam melayani Tuhan. Kita ikut terlibat di dalam pelayanan. Tetapi satu hal yang seringkali kita tidak paham. Yang itu yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Yaitu apa? Untuk mengenal Yesus secara pribadi. Banyak orang giat dalam pelayanan. Banyak orang memberi waktu dan apapun. Tapi dia tidak mampu mengenal Yesus secara pribadi. Melayani, ya melayani. Karena saya diberikan talenta. Karena saya diberikan kemampuan. Tapi itu baik bagi Tuhan. Tapi yang lebih daripada itu, Tuhan sangat bangga bila mana kita mau mengenal dia secara pribadi. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Bab kenyataan seringkali orang memberi waktu, tenaga, talenta hanya begitu saja. Tapi hubungan pribadi dengan Tuhan kosong, tidak ada. Tampil boleh tampil, melayani boleh melayani. Apa gunanya kalau kita tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan? Saya bersyukur sama Tuhan. Tahun-tahun ini saya lebih mengasihi Tuhan. Saya lebih mencintai dia. Saya punya hubungan intim dengan dia. Yesus Kristus. Kalau ada saja dengar lagu rohani mengagungkan nama Yesus, hatiku begitu terharu, begitu mengasihi Tuhan. Itu tandanya apa? Kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Sebagus apapun lagu musik, sehebat apapun penampilan kita, kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan,
ngambang. Ini saya katakan kenapa? Pengalaman pribadi saya. Kita boleh menerapkan semua talenta yang ada pada kita. Tapi saya ulangi lagi, tanpa hubungan kita intim dengan Tuhan, itu hanya selewatan saja. Tuhan tidak terpengaruh. Hati Allah tidak tersentuh. Orang Farisi orang hebat dalam pelayanan. Tapi Tuhan katakan apa? Kamu memuji aku, menyembah aku, cuman di bibir doang. Hati kamu jauh daripadaku. Itu kata Tuhan Yesus. Kenapa? Oh, mereka giat dalam pelayanan. Tapi cuma di bibir. Hati mereka tidak ada rasa cinta kepada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan kering. Hubungan dengan Tuhan itu tidak memiliki keintiman. Saya ingin sampaikan ini. Ini seringkali jadi kendala yang kita tidak paham. Kenapa saya melayani, mengiring kepada Tuhan, tetapi tidak ada mujizat terjadi, tidak ada pertumbuhan rohani, tidak meningkat dewasa rohani. Ini tandanya kita tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bimbang, tidak ada keraguan. Wow, sungguh luar biasa. Saya, waktu anak saya mati, saya terpukul luar biasa. Sedih luar biasa sampai sekarang. Tetapi tidak membuat hubungan intim saya dengan Tuhan menjadi berkurang, menjadi luntur. Tidak. Hubungan intim harus kita jaga, harus kita pelihara. Sebab kalau tidak, orang Kristen, kita sebagai orang Kristen tidak bisa bertumbuh. Apalagi jadi dewasa rohani. Apalagi jadi setingkat dengan, selevel dengan Kristus. Tidak akan bisa, saudara. Paulus sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Mujizat lebih mujizat dia lakukan dalam pekerjaan. Tapi dia katakan, yang aku ingin dari segala yang aku ingin, aku mau mengenal dia. Dia mau lebih tahu secara intim berhubungan dengan Tuhan. Dan saudara, kalau alami ini, saudara, hubungan dengan Tuhan begitu dekat, begitu intim, begitu harmonis. Saya ulangi lagi, hidup kita itu penuh sukacita. Meskipun tidak luput dari masalah, tantangan, ujian, cobaan, bertubi-tubi sekalipun. Karena hubungan kita dengan Tuhan begitu akrab, begitu indah. Karena kita tahu Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Serahkanlah kepadaku segala beban kamu. Dia katakan, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan damai sentosa dalam hidup kamu. Apa yang kita khawatirkan? Kalau kita dekat dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, oh saudara, jangankan cobaan, jangankan penderitaan, kesukaran, kesulitan, lewat semuanya. Karena kita dipenuhi dengan rasa kasih dan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya katakan ini, saudara dengar baik-baik. Yang saudara khotbah di sini tidak sampai 100. Di luar sana banyak yang mengikuti ibadah gereja di tempat ini, khotbah. Banyak. Mau dia pendeta, dia jemaat dari Katolik, jemaat dari Protestan, itu mengikuti. Apa
apa yang mereka mau. Pujian penyembahan yang diurapi oleh Roh Kudus. Dan firman Allah meskipun mungkin keras, tetapi firman Allah yang membangun untuk bisa kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Dunia cuma sementara, tapi ada tempat yang Allah sediakan, hidup kekal di dalam sorga. Itu yang kita usahakan dalam hidup ini. Jadi saudara, mengenal Tuhan tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Sampai kita mati sekalipun. Kalau sudah mati ya sudah, berhenti kita mengenal Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih memberikan kita sehat, kuat, hidup, kita selalu memiliki kerinduan untuk lebih mengenal akan Tuhan. Sebab kalau kita betul-betul mengenal Tuhan, Tuhan juga ingin dikenal. Wow, hubungan kita saudara belum di sorga, tapi sudah merasakan sukacita, damai, sejahtera, semua masalah, tantangan terlewati. Karena hubungan kita dengan Tuhan, Raja di atas segala raja, sumber dari segala-galanya, dialah yang memegangnya. Kenapa kita takut, kenapa kita khawatir? Paulus sudah melayani Tuhan puluhan tahun. Tapi dia ingin, Tuhan, aku ingin lebih mengenal Engkau. Dengan kata lain, aku ingin memiliki hubungan yang khusus, hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Aku lebih ingin mengenal kepribadian-Mu. Jadi luar biasa kalau kita lihat ini. Kalau kita mirip ingin menjadi seperti Paulus, waduh itu hidup kita luar biasa sudah. Kita menjadi orang Kristen yang hebat. Ya, paham, mengerti akan kebenaran dan isi hati daripada Tuhan. Lalu disebutkan dalam ayat berikutnya, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam, lebih intim. Lalu dia ingin lebih tahu, lebih paham, dia lebih mengerti. Pertama adalah soal penderitaannya di dalam waktu masuk di dalam Golgota. Kita sudah ikuti kemarin kan. Begitu hebat sekali penderitaan Tuhan Yesus. Sampai dia harus menumpahkan seluruh darahnya. Meskipun tubuhnya hancur. Hanya untuk karena menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Sudah kita ikuti kemarin. Jadi kita akan lebih paham lagi. Dia ingin katanya di dalam ayat ini menjadi bersekutu dalam penderitaannya. Atau kata lain, dia ingin mengalami penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kok penderitaan malah bukan jauhkan penderitaan, jauhkan. Malah Paulus, aku ingin mengalami penderitaan yang seperti dialami Tuhan Yesus. Logika orang berkata, wah, kok orang umumnya menghindari penderitaan. Paulus malah berkata, aku ingin mengalami, aku ingin ada persekutuan dalam penderitaannya. Aku ingin alami apa yang Tuhan Yesus alami di dalam penderitaan. Wow. Orang dunia tidak ngerti. Orang Kristen pun yang rohaninya tidak bertumbuh tidak ngerti. Malah yang dicari apa? Bukan penderitaan. Malah menghindar dari penderitaan. Paulus dia ingin sama. Apa yang Yesus alami dalam penderitaan, aku juga mau dalam persekutuan dalam penderitaannya. Kenapa? Paulus tidak lagi memikirkan dirinya, memikirkan dunia ini apa, sudah tidak memikirkan itu.
Dengan kata lain kalau kita lihat dalam Filipi pasal 1, di situ dia katakan di dalam ayatnya yang ke-21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Atau dengan kata lain, kematian bagiku tidak jadi masalah. Kematian bagiku itu adalah keberuntunganku. Kok mati dianggap beruntung? Nah ini bahasa rohani, bahasa iman. Karena Paulus berkata seperti itu, karena dia sudah mengenal Yesus begitu dalam. Dalam penderitaan, dalam kesukaran apapun, kalau Tuhan ada tetap di dalam kehidupanku, aku tidak akan takut, aku tidak bersungut, aku tidak akan kecewa Tuhan. Tidak, malah mati itu adalah keuntungan bagiku. Tapi katanya, kalau aku masih diberikan Tuhan hidup, berarti aku mau berbuah-buah. Aku mau jadi berkat untuk melayani banyak-banyak orang. Itu. Lalu yang ketiga, dikatakan dalam ayat ini, Filipi 3 ayat 10, yaitu ayat 10 yang kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dia ingin tahu kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dia ingin tahu persis. Paulus bukan baperan, bukan. Tapi ada tujuannya. Ingin sekali tahu kuasa kebangkitannya itu. Kenapa saudara-saudara waktu itu? Orang-orang yang ada di sekitar bangsa Israel, mereka tidak paham sama sekali orang mati akan bangkit. Sama sekali mereka tidak paham. Bahkan dalam orang Israel sendiri, orang Yahudi sendiri, ada terbagi 3 golongan. Golongan pertama adalah orang Herodiani. Ini kelompok orang Yahudi yang begitu dekat dengan istana Herodes. Mereka seringkali menyebut diri sebagai orang elit sebab mereka ada di sekitar kerajaan pada waktu itu. Kedua, ada orang Farisi. Orang Farisi ini, mereka adalah orang yang belajar tentang Taurat. Paham betul tentang Taurat. Bahkan mereka itu seringkali mengklaim diri mereka orang yang paling beragama dari antara orang-orang Yahudi Israel. Ketiga, ada golongan Saduki. Golongan Saduki ini tidak sembarangan. Mereka golongan orang-orang yang tingkat ekonominya, tingkat lebih bagus, lebih hebat. Mereka adalah orang-orang yang ternama, mereka itu disebut sebagai orang-orang yang segala macam kebaikan, kehebatan ada pada mereka. Tapi golongan Saduki ini tidak percaya malaikat, tidak percaya tentang roh, dan yang ketiga tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Padahal mereka orang Yahudi. Mereka sangat berpengaruh. Ini golongan orang Yahudi, orang Saduki, sangat berpengaruh di antara agama di Israel atau orang Yahudi. Paulus waktu itu dihadapkan bangsa di sekitar tidak percaya, yang mati ya mati. Dalam
Orang Yahudi saja, golongan Saduki saja, oh tidak percaya. Orang mati ya wis mati. Tidak ada kebangkitan. Makanya Paulus ingin tahu betul. Dia ingin mengerti kuasa dalam kebangkitan Kristus itu apa. Sebab kalau dia tahu akan ini, selain dia akan memberitakan kebenaran ini, akan memotivasi dirinya sendiri untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia bertumbuh dewasa dan dia ingin menjadi sama dengan Kristus. Ini yang dia inginkan di dalam kehidupannya. Jadi dia ingin tahu, aku lebih mau mengenal kuasa yang membangkitkan Kristus dari orang mati itu. Seperti apa itu? Sebab di dalam lingkungannya banyak yang tidak percaya. Lalu kita lihat kenapa Paulus itu ingin sekali mengetahui. Bukan cuma dia, tentu kita juga pun ingin memiliki pengertian yang betul-betul dari kebenaran firman Allah itu, sehingga membuat kita mantap mengiring maju meskipun banyak cobaan, penderitaan apapun. Pertama, saudara, karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka dia mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Maut atau kematian yang kekal, itulah maut yang diistilahkan di sini. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Saudara baca di rumah, sebab kalau baca nanti tidak sampai ini khotbah ini. Jadi pertama, kebangkitan Yesus adalah mengalahkan maut. Kedua, kebangkitan Tuhan Yesus, dia merebut kunci alam maut. Apa itu kunci alam maut? Alam maut itu adalah alam bersah, tempat disimpannya orang-orang yang mati. Ini belum neraka. Alam bersah, alam maut. Itu ada kunci. Kunci ini dipegang oleh siapa? Iblis. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, alam maut ini dipegang oleh iblis. Bahkan diibaratkan kunci ada di tangan iblis. Tetapi pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara bisa baca Wahyu 1 ayat 18, maka dia berkata bahwa lihatlah, aku yang awal dan aku yang akhir, Alfa dan Omega katanya. Aku yang sudah mati, dan lihatlah aku hidup, dan kunci alam maut ada di dalam tanganku. Luar biasa. Ribuan tahun sebelum Kristus, kunci alam maut dipegang oleh iblis. Dan celaka orang yang mati. Wow, tanpa keselamatan. Orang yang ditaruh dalam alam maut itu nanti dibangkitkan, nanti masuk di dalam api neraka yang kekal. Yesus mati untuk menebus umat manusia dari dosa. Yesus dia bangkit. Dia turun ke alam bersah. Dia rebut kunci daripada iblis. Aku sudah mati dan aku sudah bangkit. Iblis, engkau tidak berhak memegang kunci alam maut. Tidak ada hak lagi dia ambil. Sebab mulai dari Yesus, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan beroleh keselamatan. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit
yang di dalamnya manusia beroleh selamat hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui aku. Maka itulah, saudara, kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dia rebut kunci alam maut. Dan kalau toh kita mati, kita tidak dibawa ke sana. Karena kita orang yang percaya Tuhan Yesus. Kalau kita mati, kita dibawa ke Firdaus. Hebat sekali perjuangan Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus, maka dialah yang menjadi sulung pertama dalam kebangkitan. Itu saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dan 23. Yesus dia bangkit dari orang mati, maka dialah yang pertama atau yang disebut sulung. Lalu kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita akan mengikuti. Sebagaimana Tuhan Yesus dia bangkit dari orang mati, kita pun juga akan mendapatkan kebangkitan kalau kita mati nanti. Jadi kita lihat kematian Yesus dan kebangkitannya itu adalah menunjukkan bahwa lihatlah, Yesus itu yang sulung pertama dibangkitkan dan dia naik ke surga. Nanti kamu juga akan jadi seperti itu. Andai nek sira mati, maka sira akan digawa, nanti dibangkitkan. Jangan takut, kau akan masuk surga. Nah, seperti itu. Itu kebangkitan dari Tuhan. Lalu berikutnya, kebangkitan dari Tuhan Yesus itu dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Melahirkan kita kembali. Lahir baru. Dulu kita hidup lama berdosa. Putus hubungan dengan Tuhan. Kita ini bakal mati masuk neraka. Kematian dan kebangkitan Tuhan. Maka kita dilahirkan kembali. Yang lama itu sudah lewat. Dan kita hidup baru bersama dengan Tuhan. Melalui kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus sendiri. Masih ada lagi. Ya. Kebangkitan Tuhan Yesus itu. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17 menunjukkan iman kita, percaya kita tidak sia-sia. Saya dan saudara berbangga kita punya juru selamat yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia mati dan bangkit dan sekarang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan sebentar dia akan datang mengangkat kita orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Korintus 15 di situ disebutkan, oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, iman kita tidak sia-sia, percaya kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Siapakah orang yang mau memberi waktu, tenaga, harta, uang, segalanya, tapi tidak tentu apakah dia ada jaminan untuk diselamatkan. Tapi itu yang banyak dicari orang. Sedangkan Yesus adalah juru selamat. Dia datang dari sorga, lalu dia menyerahkan nyawanya, bangkit kembali naik ke surga. Betul-betul dia jalan keselamatan. Masih ada saja orang yang masih tidak mau percaya. Ada. Saya dan saudara sangat beruntung. Sangat beruntung. Bahkan banyak sekarang agama lain. Saya tidak sebutkan satu persatu. Mereka sudah mulai percaya. Dan mereka bisa berkata, benar. Yesus Kristus Tuhan, dialah juru selamat. Tidak ada nama lain
yang menyelamatkan manusia. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan saya dan saudara-saudara. Jangan kita yang sudah terpilih dulu, tapi nantinya akan terkebelakang. Sekarang ini bangsa-bangsa lain mereka mulai percaya, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan. Lalu kita yang sudah sejak lahir mungkin Kristen, tapi kita tidak serius, kita tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Tidak memahami arti kematian, penderitaan Kristus, dan tidak memahami apa arti kebangkitan dari Tuhan Yesus. Kalau kita paham, kita akan berkata pada diri, saya orang beruntung di dalam dunia ini. Saya memahami, mengerti arti penderitaan dan kematian Yesus. Saya memahami dan mengerti apakah arti kebangkitan Tuhan Yesus. Ternyata semua yang dikerjakannya itu hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Itulah yang Paulus dia katakan, aku ingin supaya aku lebih mengenal dia. Aku ingin untuk masuk dalam penderitaan bersama dengan dia. Aku ingin supaya aku bisa mengalami kuasa kebangkitan yang telah dialami oleh Kristus. Dari ungkapannya dalam ayat ini, kita lihat luar biasa sekali. Rasul Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus, diberikan hikmat oleh Tuhan, mengatakan dalam ayat ini, wah, kita tidak sia-sia ikut Tuhan. Tidak percuma kita menjadi orang percaya kepada Tuhan. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Apalagi? Dan lebih daripada itu. Dia bangkit, dia menjadi buah sulung dari kebangkitan. Dan nanti kelak kita, kapan kita mati, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita mati satu saat, kita nanti akan dibangkitkan menurut firman Tuhan. Maka itu sebabnya Paulus katakan dalam ayat yang ke-11 yang sudah kita baca, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ternyata ini tujuan Rasul Paulus. Aku ingin memahami penderitaannya. Aku ingin memahami apa arti kebangkitannya. Biar aku menderita apapun tidak peduli bagiku. Aku ingin mengetahui persis kenapa dia bisa bangkit mengalahkan maut. Maka kita lihat tujuannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus tidak peduli kapan dia mau mati. Mati hari ini tidak peduli. Mati besok, mati minggu depan, mati bulan depan, tidak peduli bagi dia. Tapi kalau aku sudah mengenal dia dengan benar, aku sudah hidup dalam penderitaan seperti Kristus alami. Aku ingin mengetahui rahasia kebangkitannya. Karena aku ingin nanti kelak aku akan mati. Maka aku akan dikatakan dalam ayat ini, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 1 Tesalonika 4, 16 dan 17. Firman Allah berkata, maka pada waktu itu sangkakala terakhir akan berbunyi. Maka orang-orang yang mati dalam Yesus Kristus, mereka akan dibangkitkan dari dalam kubur. Lalu mereka diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Mereka dibangkitkan dengan tubuh yang seperti tubuh Kristus waktu bangkit. Lalu mereka naik berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Kedua, lalu orang yang hidup pada waktu Yesus datang itu, mereka diobakan dengan sekejap. Tubuh yang lama lenyap, lalu diberikan tubuh yang baru seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus, naik
bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan. Ini yang menjadi tujuan kita, saudara-saudara. Saya merenungkan ayat ini dan berkata, Tuhan, aku tidak mau nanti saya akan mati. Lalu tiba pada waktu itu, sangkakala Allah terakhir akan berbunyi. Lalu pada waktu itu, saya tidak dibangkitkan kalau saya mati. Sudah mati waktu itu. Atau saya tidak diopakan kalau saya masih hidup waktu itu. Memiliki tubuh kemuliaan dari Tuhan. Oh, betapa malangnya aku. Betapa sedihnya aku. Aku tidak turut dalam kebangkitan yang pertama itu. Itu yang Paulus tahu. Dia mengerti. Oh, aku ingin mengenal dia lebih dalam. Aku ingin ikut dalam penderitaan bersama. Aku ingin mengetahui rahasia kebangkitan daripada Tuhan. Supaya aku, kapanpun aku mati, aku akan memiliki tubuh kebangkitan. Alkitab sudah memberitahu. Dalam Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus tidak usah dibaca. Pada hari itu sudah dicatat dalam Alkitab. Pada hari besar itu, hari di mana Tuhan datang dengan malaikat dengan sangkakala berbunyi. Tuhan Yesus memberitahu, pada waktu itu ada dua orang yang sedang ada di dalam rumah, di kamar sedang tidur. Maka yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Mungkin mereka suami istri, mungkin istri yang setia sungguh-sungguh diangkat, suami tidak setia ditinggalkan. Mungkin suami yang setia, istrinya acuh tidak acuh. Akhirnya suami diangkat, istrinya ditinggalkan. Dua orang sedang pergi di ladang. Mungkin kakak beradik, barangkali teman, barangkali. Tiba-tiba hari itu datang. Sangkakala Allah berbunyi. Maka saat itu yang satu diangkat, satu ditinggalkan. Ketiga, maka pada waktu itu terjadi, ada dua orang sedang mengisar gandum. Mungkin keluarga, kakak adik atau apapun itu. Ya, satu diangkat, satu ditinggalkan. Kenapa tiga disebut? Satu diangkat, satu ditinggal. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Yang mengangkat bukan pendeta, bukan malaikat. Yang mengangkat itu kuasa dari Kristus. Alkitab mengatakan Yesus dibangkitkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Yang membangkitkan kita dari antara orang mati, yang akan merubah tubuh kita menjadi tubuh yang mulia seperti Kristus. Itu kuat kuasa Roh Kudus. Kita sibuk bekerja, kita mungkin tidur, tetapi kita begitu mengenal Dia lebih dalam. Kita menyatu dalam penderitaan Kristus. Kita paham arti kebangkitan dari Tuhan. Sehingga kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak main-main. Kita menjadi orang Kristen yang sehat secara rohani, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Waktu itu tidak peduli. Suami istri mungkin saling mengasihi, saling menyayangi. Tapi yang beracara itu bukan manusia. Allah yang berkuasa. Secinta-cintamu kepada istri dan suami tiba-tiba hilang. Kepada temanmu, kepada saudaramu di ladang tiba-tiba lenyap. Sedang mengisar tiba-tiba lenyap, hilang. Itu sudah dicantumkan di dalam Alkitab. Hari yang besar. Sekarang itu dibikin film. Ada film dari luar negeri saya pernah tonton. Ada film dari Jawa Tengah saya juga pernah tonton. Sementara orang lagi di halaman, tiba-tiba yang satu diangkat lenyap.
Ada di dalam satu gereja, pendeta sedang khotbah, banyak orang di sekitar itu. Lalu di situ pendeta lenyap. Ada beberapa orang yang lenyap, tapi ada beberapa orang bapak-bapak ibu yang pelangap-pelongo. Rabi, kita suami saya sudah di mana? Pendeta sudah tidak ada. Sampai dibuatkan film seperti itu. Tujuannya apa? Mengingatkan kita pada hari yang besar itu. Paulus katakan, yang aku ingin, aku akan beroleh tubuh kebangkitan pada waktu aku mati kelak. Pada waktu sangkakala terakhir akan berbunyi, saya tidak ditinggalkan, tapi saya dibawa, diangkat dalam kemuliaan daripada Tuhan. Kita harus paham betul-betul ini. Ini bukan cerita dongeng, bukan cerita sejarah. Ini cerita Allah sendiri. Ini firman Allah. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dan terserah bagaimana kita merespon. Kalau kita betul-betul mengerti, oh Tuhan tolong saya. Saya ingin lebih mengenal Engkau Tuhan. Saya ingin lebih mengerti, lebih mengenal Engkau. Siapakah Engkau? Kalau Engkau lebih mengenal saudaramu, istrimu, anakmu daripada lebih mengenal Tuhan, engkau orang yang gagal. Saya mencintai istri, mencintai anak-anak saya, tapi saya lebih mengasihi Tuhan. Engkau lebih mencintai pekerjaan hobimu, uangmu, apapun itu, daripada mencintai Tuhan. Gagal engkau. Gagal. Sebab apa? 1 Korintus 8 ayat 3. Apa firman Allah katakan? Orang yang tidak mengasihi akan Tuhan, maka dia tidak dikenal oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Allah. Ini yang sering saya tekankan. Kok orang sering kali sulit melakukan kehendak Allah, sulit taat melakukan firman. Kekristenan kita jadi apa kalau model seperti ini? Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, ke gereja dan sebagainya akan masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Allah itu. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Maka pada waktu itu ada orang yang berkata begini, Tuhan, kami sudah membuat mujizat demi namamu. Wow, hebat sekali. Dia seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Waktu itu akan datang lagi. Kami sudah bernubuat demi namamu. Bernubuat itu identik dengan berkhotbah. Dia khotbah luar biasa. Ketiga, kami sudah mengusir setan demi namamu. Wow, dia bisa mengusir setan. Apa kata Tuhan? Enyahlah dari hadapanku. Hai kamu yang mengerjakan kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Itu kata Tuhan. 5 anak darah yang bodoh, yang pintar sudah bersama dengan Tuhan di dalam pesta perjamuan anak domba. Entah mereka dapat di mana minyak, lalu mereka datang di pintu gerbang pesta tersebut. Lalu mereka mulai mengetok-ngetok pintu. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Apakah dibuka? Tidak. Ada jawaban, enyahlah kamu. Aku tidak mengenal kamu. Mengapa Paulus ingin lebih mengenal dia? Lebih dalam, lebih intim. Karena ini. Kalau kita lebih mengenal Tuhan dengan intim, kita dikenal oleh Tuhan. Jangan kita terjadi seperti dalam
Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dalam Injil Matius pasal 25. Tidak dikenal oleh Tuhan. 1 Korintus terakhir di situ disebutkan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi akan Tuhan. Maka itulah sebabnya kita belajar kepada firman Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya baca berita-berita, aduh menakutkan. Ada yang berkata perang dunia ketiga sudah di ujung tanduk. Entah kapan itu terjadi, kita tidak tahu. Tapi tanda-tanda itu menunjukkan tidak lama lagi harinya Tuhan itu akan tiba. Apakah kita sudah mengenal Dia dengan benar? Apa mengenal Dia dari jauh? Mengenal tapi apa kata orang? Mengenal tapi tidak mengasihi Dia, tidak akan mungkin. Pada pagi siang ini, biarlah kita berkata, Tuhan, inilah hidup saya. Engkau lebih tahu sejauh mana aku mengenal Engkau, sejauh mana aku mengasihimu Tuhan. Kalau masih jauh daripada apa yang Engkau harapkan, jamah saya Tuhan saat ini. Saya sudah dengar firman Allah. Saya akan mau lebih mengenal Engkau lebih dalam. Dan saya akan mau lebih mengasihi Engkau lebih dalam. Dan saya akan mau lebih melakukan segala firman-Mu dan saya mau taat melakukan. Sehingga pada waktu saya akan mati Tuhan. Seperti Paulus katakan, aku mau mendapatkan tubuh kebangkitan itu. Tuhan berkati kita masuk di dalam doa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Oh, hanya itu kerinduanku. Oh Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Oh, cemerlang bagai emas murni. Oh, menyenangkan-Mu. Apakah kita mau menyenangkan hati Tuhan? Atau mungkin kita lebih menyakiti hati Tuhan? Haleluya. Karena kita kurang mengasihi Tuhan, kita kurang mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Biar kita mau mengasihi Dia, kita mau taat melakukan firman Allah, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, ku mau menyenangkan. Ya wassakalama ya was. Oh Tuhan, kita katakan, Tuhan, bentuklah akan hidupku ini jadi bejana. Haleluya. Bejana yang indah di hadapan-Mu. Hati kami dibaharui, kami mengerti kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kita menjadi cemerlang di hadapan Tuhan. Oh, menyenangkan-Mu. Oh, senangkan. Oh, hanya. Oh, amin. Abaya basakal abaya bas. Oh, menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Hanya itu. Bapak Yohanes akan berdoa. Oh, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Amin. Hanya itu biar kita mau menyenangkan hati Tuhan. Meskipun banyak tantangan, ujian, cobaan, penderitaan sekalipun. Haleluya. Rinduanku. Oh, menyenangkan-Mu.
oh senangkanmu. Oh hanya itu kerinduanku. Oh menyenangkanmu. Oh senangkan hatimu. Oh hanya itu kerinduanku. Haleluya. Oh hanya itu kerinduanku. Oh hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh puji namamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan. Selama tahun 2024 ini Tuhan, kami sudah bertindak 48 minggu ini Tuhan. Kami hadir kepadamu ya Bapa. Mungkin kami masih ada kekurangan di hadapanmu Bapa. Tunjukkan kemana kekurangan kami ya Bapa. Tuntunlah kami Tuhan. Karena kami manusia penuh dengan segala kekurangan di hadapanmu ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan ingin diselamatkan ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami selalu berjuang ibadah dimanapun hari Minggu kami datang ya Tuhan. Tidak pernah kami bolos Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati kami. Engkau mengerti kebutuhan kami. Engkau paham apa segala yang kami lakukan ini Tuhan. Kami saat-saat ini Tuhan, kami sedang menghadapi pertandingan ya Bapa, agar dan supaya kami jangan tengurun di tengah jalan Tuhan. Biarlah kami boleh sampai ke finish yang terakhir ya Bapa. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan, hidup ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan ya Bapa. Kami yakin, kami percaya firman-Mu sudah diberitahukan kepada kami ya Bapa. Yesaya 43 ayat 11 sudah Engkau sampaikan ya Bapa. Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Engkau sudah sampaikan kepada kami. Kami mau lari kemana Tuhan kalau tidak lari kepadamu Bapa. Karena dunia ini sungguh benar, kedatangan Engkau tidak lama lagi ya Bapa. Kami sering mendengar gempa bumi, tanah longsor di mana-mana sedang terjadi Bapa. Peperangan masih terjadi, tidak ada hentinya ya Tuhan. Ampuni mereka ya Tuhan yang ada di dalam musibah kebanjiran ini Bapa, supaya mereka boleh datang kepadamu, supaya jiwanya boleh diselamatkan ya Bapa. Peperangan Tuhan, tolong Tuhan hentikan jamah mereka semua supaya datang kepadamu Bapa, supaya jiwanya boleh diselamatkan. Kami orang yang terdahulu jangan sampai terkemudian ya Bapa. Kami melihat orang-orang seberang sudah berduyun-duyun datang kepadamu Bapa. Apakah kami akan tinggal diam? Kami mau berjuang lebih keras lagi ya Tuhan, agar kami tidak jatuh di dalam segala keinginan dunia ya Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah Engkau sampaikan kepada kami yang begitu jelas dan terang. Mau kemanakah kehidupan kami ini kalau tidak mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua
semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Berkati juga Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya hamba-Mu ini memberitakan firman-Mu agar supaya kami jangan ada yang binasa ya Bapa. Amen. Supaya kami semua boleh diselamatkan ya Tuhan. Asalkan kami hidup benar dan taat akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah menegur kami Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, supaya kami lebih setia, lebih dekat kepadamu ya Bapa, lebih mengutamakan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan sebentar kami mau memberikan korban persembahan. Bapa, tilik tangan-tangan kami. Kami mau memberi yang terbaik. Tuhan, Engkau balas sesuai janji-Mu yang akan membalikan milik-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.